Angga. Selamat pagi. Selalu pagi dong. Pagi terus ya. Waduh, kalau ada Pak Yohan maunya pagi terus ya. Iya. Soalnya baru pagi-pagi udah ada tamu banyak ini. Gitu ya. Waduh, Iya. pagi-pagi udah repot ya. Tapi Iya. yang pasti Pak Yohan udah beres pagi-pagi juga ya. Sangat beres ya. Iya, On iya. time juga sampai studio sini. Iya, sip lah. Gimana Iya. nih kabarnya hari ini? Hari ini cerah berawan. Pasti dong, secerah warna merah gitu Iya. ya. Jadi Iya. hari ini memang khas ya. Jadi harus temanya spesial. Iya. Karena hanya bicara tentang dapur. Oke, iya jadi Iya. dapur besar, dapur hoki. Iya. Nah, terus tentang dapur, karena dapur ini bagian dari satu rumah ya Pak Yohan ya. Betul. Ya, kalau dipikir ya, kita coba berpikir tentang satu rumah. Satu rumah itu kan ruangannya banyak ya Pak Yohan ya. Mm-mm. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur. Iya. Nah, kalau dalam ilmu feng shui, dapur ini terpentingkah untuk diperhatikan atau paling pentingkah gitu? Jadi ibaratnya manusia itu pintu itu ibaratnya bibir. Hmm. Kalau misalnya juga kalau orang makan nggak ada perutnya untuk Iya. memenuhi kebutuhan dapur. Ah. Jadi ibaratnya dapur itu perut. Jadi kalau misalnya perut itu mungkin ada bagian dari bangunan yang mungkin tidak ada, mungkin ada dapurnya. Semua ada dapurnya. Oke. Jadi dapur itu sangat penting, yang utama. Oh, jadi kalau dibandingkan dengan ruang keluarga, ruang tidur itu Masing-masing punya peranan masing-masing. Oke. Tapi dapur itu merupakan salah satu dari dasar dari feng shui yang mana yang harus memenuhi kebutuhan untuk kehidupan bersama. Oke. Misalnya orang mau hoki atau tidak, kok hoki atau tidak tergantung dari dapurnya. Hmm. Mana mungkin? Nah, saya Oh, bilang yang paling penting adalah dapur. Dapur tempat kita makan, tempat kita bertumbuh dan berkembang. urusan perut Nah, ya. urusan perut. Nah, Ah. maka orang zaman dulu selalu dapur itu selalu terpisah dari rumah. Oh ya. Zaman dulu dapurnya selalu di luar bagian rumah. Waduh, kalau malam-malam mau masaknya gimana Iya, ya? makanya mereka makan harus keluar, hanya ya? siang atau sore sehingga tidak makan malam. Makanya orang zaman dulu tidak ada makan malam. Nah, Oke. lebih bagus kan? Nah, yang paling penting adalah satu, dapur itu harus kelihatan terang, ya kan? Tips saya pertama, saya Oke. ada 6 tips, ya kan? Yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan di dapur, yang tidak boleh. Oke, Ya, oke. Jadi ini apa saja yang harus diperhatikan dalam menciptakan dapur, dapur yang hoki. Oke. Ya, dapur kalau hoki kerjaan juga hoki. Hmm. Dapur kalau nggak hoki, dapurnya gelap, ya Iya. gimana ada kerjaan lebih happy? Itu aja. Oke. Salah satu yang tidak boleh yaitu dapur itu tidak boleh gelap. Yang pertama. Iya. Yang kedua, dapur itu tidak boleh kelihatan berantakan. Oke. Yang ketiga, peralatan dapur pun tidak boleh ada yang berkarat. Oh, jadi harus benar-benar kinclong ya? Ya, kan kita sekarang pakai wajan ya. Biasanya wajan itu wajan yang istilahnya sudah mungkin kegresek atau apa itu istilahnya teflonnya udah rusak. Kita ada tetap noda-nodanya. tetap pakai. Itu tidak boleh. Jadi harus pokoknya wajan yang bagus. Wajan yang bagus itu terbuat sebetulnya dari besi, Iya. bukan dari aluminium. Hmm. Ya, karena apa? Rasa dari masakan besi dengan aluminium beda. Orang zaman dulu biasa pakai wajan yang besar besi, apalagi yang tengahnya itu sampai gosong-gosong ya, hitam-hitam, itu lebih nikmat. Ya, kalau orang Tiongkok itu rata-rata orang Tiongkok ya, itu rata-rata mereka pakai itu ada tradisi yaitu menghanguskan wajan. Menghanguskan wajah. Iya. Maksudnya? Membuat wajan itu ada taste-nya, ada rasanya. Jadi kalau udah hangus itu lebih enak rasanya. Setelah itu akan buat masak apapun akan lebih enak. Bukan wajan yang baru, wajan yang bagus, wajan yang nggak pernah gosong. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak, rasanya tidak ada. Jadi masak apapun juga tergantung dari wajannya ya. Yang kedua, yang ketiga, yang soal peralatan harus tidak boleh rusak, tidak boleh berkarat. Yang keempat, yang tidak boleh dilakukan adalah itu kelihatan istilahnya tidak ada bahan makanan. Oke, stok makanannya Stok harus lengkap ya. Makanan ya, misalnya bawang merah, bawang putih. Tuan, Bahan-bahannya ya, ya. ada pembantu kita. Ada bawang putih nggak? Habis nyonya. Habis ini. Nah, di dapur pun nggak boleh ngomong habis. Jadi berasnya habis. Oh, jadi sebelum habis sudah harus beli, bilang. ya. Itu pantangan yang tidak boleh dilakukan di dapur, yaitu stok makanan habis. Jadi kalau saya biasa tiap minggu pergi ke
pasar atau beli bahan makan, selalu beli bawang putih atau bawang merah. Itu. Jadi rahasia di kunci itu apa, dapur ya, selalu ada kecukupan bawang putih dan bawang merah. Ya, itu yang penting. Oke, itu Ya. bahan-bahan ya, termasuk garam juga ya. Jahe, ya tiga hal utama dalam masak, yaitu jahe harus ada, bawang merah, bawang putih. Itu tiga hal itu harus selalu ada di dapur. Ya, tidak boleh kosong dan tidak boleh tidak ada. Jahe, itu harus ada. Bawang merah, bawang putih. Yang ke bahan yang lain paling garam dan merica. Itu aja. Boleh. Kelima ya, yang tidak boleh ada adalah satu, yaitu ya selalu ada buah-buahan. Ya, di dapur itu tidak boleh sampai ada bahan makanan yang busuk yang lama. Jadi selalu diperhatikan expirednya kapan. Ya. Yang keenam, di dapur tidak boleh ya adanya pisau yang majal atau tidak yang tumpul, tidak tajam. Ya. Itu tidak boleh. Pisau itu harus diletakkan di tempat pisau. Pisau tidak boleh kelihatan seperti chef sekarang. Pisaunya kelihatan di dapur. Itu ditempel dengan magnet, itu tidak boleh. Ya, itu. Yang paling penting adalah selalu kalau pada waktu Imlek selalu cari dengan peralatan dapur yang baru. Atau piring. Kenapa kita punya ibu, kita punya mama sering kadang-kadang ngumpulin piring. Ya. Apalagi pada saat nanti Imlek selalu gunakan piring atau yang baru. Ya. Orang makan dengan piring yang besar dengan orang yang makan dengan piring yang standar biasa itu pun beda. Kalau dalam feng shui mau hoki ya carilah piring yang besar. Ya. Walaupun makanannya sedikit tapi piring harus besar. Kalau kita kan kadang aduh terlalu besar kayaknya makannya cuma dikit gitu nggak kan. masalah. Jadi, nggak masalah ya. Piring-piring yang besar itu artinya auspicious, maka kehidupan juga akan lebih bagus. Oke, itu untuk melengkapi dapur, kan dapur ada rak piringnya itu ya. Jadi piring-piringnya juga. Jadi piring-piring yang pecah pun kalau digunakan, mangkok yang pecah tidak boleh digunakan. Piring yang pecah lebih baik selalu disingkirkan. Carilah piring yang utuh. Jangan kita kadang-kadang di restoran makan mangkok yang pecah. Artinya bad luck. Selalu minta ganti. Tua dulu juga ngomongnya begitu ya. Kalau gelas yang udah agak soplok dikit gitu kan jangan dipakai. Jangan dipakai. Itu bahaya. Betul. Bukan masalah bahaya karena mungkin ke apa istilah mungkin ada logikanya itu, tapi itu maknanya sudah tidak bagus. Oke, kalau di restoran saya selalu tanya, ini bisa ganti nggak? Nggak ada piringnya, lebih baik saya nggak pesen, bungkus aja. Nah. Ya, itu beberapa tadi ya di. Ya, 6 cara yang istilahnya 6 tips dari saya yang untuk membawa yang tidak boleh dilakukan di dapur, yaitu ya. Nah, terus kalau ngomongin soal dapur nih ya, kalau dilihat dari ilmu feng shui untuk luasnya, Pak Iwan gimana nih? Apakah itu menentukan juga luas dapurnya? Luas dapur yang bagus selalu paling besar daripada kamar yang lain. Tapi kamar utama, tidur utama harus lebih besar daripada dapur. Itu yang penting. Bentuknya dapur misalnya? Dapur square itu kotak, persegi panjang itu lebih bagus. Yang lebih bagus persegi panjang atau kotak? Kotak lebih bagus, ya persegi panjang bagus. Yang paling penting di dapur kalau misalnya rumah itu 10 kali 20. Dapurnya harusnya sekitar 4 kali 4. Minimal 3 kali 3. Ya, itu dapur. Ada yang 2,5 kali 2, itu terlalu kecil. Seperti di apartemen itu kecil. Dapur itu kecil ya, lumrah menyesuaikan dengan luasnya bangunan. Ya, yang paling penting dapur itu harus minimal kompornya 3 tungku kompor. Ya, 3 tungku. Kenapa 3 tungku? Karena saya percaya ada namanya istilah zaman dulu. Dewa dapur itu bukan hanya 1 tapi 3. Fu Lu Sao. Fu karena ada dapur, kita selalu ada kemakmuran. Lu ya kan, ada Sao umur panjang dan sebagainya. Semuanya ada kebahagiaan, umur panjang dari makan. Pola makan kita berlebihan, umur kita makin pendek. Kalau kita makan cukup, umur kita makin panjang. Makanya biasanya kan ada yang cuma 2 atau 4 gitu ya, 3 itu jarang. Karena saya pikir kan ada mungkin 2 tungku besar, 1 tungku itu untuk panggangan zaman dulu. Sekarang kalau misalnya hanya 2, maka
ya pendapatannya ya itu aja, minimal 3 tungku. Minimal, sekarang gitu ada yang tanam, ya kan, kompor tanam minimal 3 tungku, bisa 4 tungku boleh, 5 tungku boleh, 6 tungku boleh, ya kan. Gitu ya. Dapur misalnya sebelah ini ada 3 tungku, sebelahnya ini kompor besar, enggak masalah. Orang bilang dalam satu dapur nggak boleh 2 kompor, itu salah. Dalam satu rumah tidak boleh 2 dapur yang lantainya selevel. Misalnya lantai 1 ada dapur bersih, dapur kotor. Nah, itu dia. Tidak boleh, tidak boleh, itu tidak bagus. Jadi ada bagusnya dalam satu dapur ada 2-3 kompor, misalnya kompor yang itu tengahnya 2, lubangnya 2, ada lagi yang 1, ada yang 2 lagi, tak masalah, berjajar nggak masalah. Yang paling penting dalam dapur memasak, ya Pak pendengar Cakrawala, hanya satu, jangan hadap ke barat. Kalau memasak orangnya jangan hadap ke barat. Ya, tidak ada tabungan. Ya, mau usaha apapun besar pasak daripada tiang. Pendapatan 100 tapi pengeluaran 200-300. Nah, jangan pernah memasak menghadap ke barat. Lebih bagus menghadap utara dan selatan itu terbaik. Menghadap timur boleh, tapi ada tabungan tapi kecil. Jadi tidak terlalu besar yang seharusnya ada. Selalu ada pengeluaran setiap hari kalau timur. Apalagi hadap barat, pasti nggak punya tabungan. Itu. Iya. Nah, terus kalau untuk masalah warnanya, cat warna di dapur itu yang membawa hoki itu yang warna. Jangan warna gelap. Jangan warna gelap. Pokoknya jangan warna gelap, warna terang apapun bagus. Boleh. Misalnya lebih spesifik lagi, warna hijau, warna merah, warna coklat. Kuning masih boleh, tapi jangan terlalu kuning. Ya, itu nggak bagus. Karena kuning mewakili logam. Api dengan logam jadinya apa? Air. Soalnya kuning di rumah. Karena pada dapur itu adalah emas, api, bukan air. Maka lebih bagus warna hijau. Makanya di restoran rata-rata warna hijau, merah, dan coklat. Itu yang warna hoki. Ya. Merah, hijau, dan coklat. Iya. Kenapa logikanya? Merah itu api, hijau itu dan coklat itu dari tumbuhan dan daun-daunan, itu menghasilkan api. Maka 3 hal unsur itu yang logikanya bisa membuat restoran atau dapur itu tetap ngepul, tetap terus ada memasak, ada hoki itu. Iya. Salah benda-bendanya nih, benda-benda yang ada di dalam dapur itu yang harus ada, dan juga yang jangan sampai ada benda itu di dalam dapur. Kalau menurut ilmu feng shui apa? Misalnya, wah itu nggak boleh tuh ada di dapur tuh benda itu. Jadi gini, kalau dalam yang boleh aja, yang nggak boleh mungkin banyak hal yang boleh. Yang boleh, yang harus jadi, ada. Yang harus ada yaitu kompor itu harus minimal harus 3 tungku. Kompor itu harus ada. Kedua, kompor itu tidak boleh kosong. Kompor itu walaupun tidak memasak harus ada pancinya. Oh, jadi tetap di atas kompor itu ditaruh panci walaupun kita nggak masak. Kan biasanya udah diberes-beresin, bersih-bersihin kan. Jangan kosong. Iya. Ya. Itu terutama untuk menetralisir juga, terutama ada kalau ada dapur, atasnya di atas dapur ada ruangan lain. Misalnya ada kamar. Biasanya bukan kepercayaan, bukan mitos ya. Jadi biasanya orang yang tinggal di atas dapur ya, atau gudang ya. Terutama orang dulu lah. Orang yang kamar yang di atas dapur, biasanya orang yang tinggal di situ berat jodohnya. Nah, yang ada di atas dapur ya. Yang kamarnya di atas dapur. Iya. Yang kedua, ada lagi gudang di atas dapur. Biasanya no happy dalam keluarga itu. Selalu ada konflik kecil yang lama-lama jadi besar. Atau biasanya terjadi kebakaran. Ya. Tapi untuk netralisir, maka untuk itu tunggu kompor jangan sampai kosong. Selalu ada panci atau apapun, nggak ada tutupnya pun nggak apa-apa. Yang penting ada fungsinya. Ditutup lubang kompor. Seperti masih memasak lah ya pokoknya. Penggorengan atau panci gitu. Betul. Pasti habis ini nanti ada tabungan lebih besar. Iya. Itu sudah teruji. Semua tungkunya ya? Tungkunya, iya. 3 tungku, 3-tiganya harus ada benda di atasnya. Nggak boleh kosong, ya, selalu ada. Untuk netralisir juga hal yang negatif yang lainnya.
ya. Yang keempat yang ketiga, Yang ketiga. di dapur itu sebaiknya selalu ada bahan-bahan makanan, ya, selalu lengkap bahan bumbu. Oke, itu tadi ya. Iya, kalau istri saya bilang dapur saya itu food hall mini. Lengkap bener ya. Lengkap bumbunya. Kalau mau masak selalu ada, mulai dari kapuraga, kencur dan sebagainya, cumin apa, vanil atau apa, Tapi itu kan memudahkan kita kan memang ya. Iya, Jadi mau masak apapun dengan bumbu-bumbu dasar. jam berapapun gitu Ya. ya. Jadi ada bumbu sudah siap dengan peralatan dapur. Yang keempat, yang selanjutnya adalah di dapur itu tidak boleh mati lampu, ya, harus terang. Oh, jadi, Lampunya harus sangat terang. Memasak dengan lampu terang dengan masak dengan lampu yang temperaman atau nggak terlalu terang beda. Hasil masakannya pun beda. kadang malam suka dimatiin loh. Ya, Itu jangan nggak masalah. boleh. Nggak boleh. Jadi dapur itu tidak boleh mati lampu 24 jam. Harus terang 24 nyala jam. 24 jam. Dapur itu kalau perut, ibarat perut kalau dingin, maka kesehatan kita sedang bermasalah. Perut kalau hangat berarti kita selalu kenyang. Perut kalau dingin berarti kita selalu lapar. Maka perut itu harus hangat. Perut itu dapur. Maka dapur itu tidak boleh gelap, tidak boleh dingin. Tapi kalau ada cahaya matahari yang masuk, ya, Nggak masalah, tapi tetap ada lampu. Lampu tetap harus nyala. Lampu. Karena matahari cahayanya beda dengan lampu. Ya, ibaratnya kalau dapurnya bersih, ada yang kotor sedikit, ada mungkin tikus atau apa yang binatang yang lain, ya kan, itu bisa kita bersihkan. Semut-semut bisa kita bersihkan. Nah, itu yang penting. Di dalam dapur yang paling penting beras. Tempat beras harus dari tanah liat, guci. Jangan dari yang produk plastik. Teman-teman sekarang kan Kutu, banyak kutu. Tapi kalau guci nggak akan banyak kutu, nggak akan berkutu berasnya. Mau disimpan sebulan 2 bulan nggak akan berkutu. Ya. Dan tempat beras itu tidak boleh di bawah. Biasanya mereka kita kan tempatkan orang biasanya tempatkan beras di bawah lemari, di dalam lemari. Jangan. Beras itu untuk kita makan. Beras itu harus selalu di atas. Ya. Banyak kita hargai petani, dia menghasilkan beras, maka kita akan dihargai dengan itu hoki, kesehatan dan sebagainya. Ya. Yang selanjutnya yang kelima, ya, dapur itu harus selalu selalu ada pohon atau bunga kuning. ada bunga Tumbuhan kuning. Oh, tapi Itu menandakan kemakmuran atau buah kuning seperti nanas. buah atau bunga. Iya, warna kuning. Iya, bukan cat kuning. Tapi yang benar-benar hidup ya, bukan yang palsu ya. Iya, Kan palsu ada, boleh. Oh, palsu boleh. Boleh, Buah-buahan yang boleh. kayak buat pajangan di meja. Betul, makan boleh, gitu kan. boleh. Terus bunga-bungaan Iya, oh, nggak apa-apa. nggak masalah. Nggak harus Iya. asli ya. Nggak harus, ya, itu yang paling penting. Yang dominan itu warna cat dapur tadi ada hijau, coklat atau merah. Ya. Oke, catnya hijau, coklat dan merah ya. Ya. Dan dapur yang paling bagus yang keenam adalah selalu nyalakan kompor setiap pagi. Klik, manasin air, nasi dan sebagainya, harus selalu aktif. Tidak boleh pasif, tidak boleh itu selalu berhenti. Ya, itu. Ya. Ya, yang selanjutnya dapur itu harus selalu kelihatan. Yang penting adalah ada angin. Udara, sirkulasi udaranya Sirkulasi bagus udara. ya. Ada, biasanya saya kasih kipas angin. Supaya apa? Kalau ada bau-bau gas itu tidak sampai ada di dapur. Dia sudah keluar. Jadi waktu nyalakan api itu tidak sampai ada yang masalah meledak dan sebagainya. Jadi harus ada jendela. Ada feng shui, feng angin. Ya, feng angin. Jadi harus ada feng shui, ada angin. Oke. Ya. Ya itu tadi 7 ya. Ada 7 ya, ada kelebihan ya. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Edi ya. Pak Edi ada di Jakarta Timur, ini tentang dapur ya. Yeah. Soalnya kita tentang dapur ya, jadi harus tentang dapur pertanyaannya. Mau bertanya apakah boleh di dinding dapur, tidak semua bidang dapur ya, ada keramik bermotif bunga atau corak gitu. Boleh, asal tidak kena di atas kompor. Jadi kejadian ini pernah kejadian di Kalimantan, di Banjarmasin. Saya diundang oleh klien, di atas kompor dia ada gambar bunga atau ada gambar juga binatang, arwana. Akibatnya apa? Usaha dia dan usaha orang tuanya yang tinggal bersama dia tiba-tiba kolaps.
hanya mengganti pada saat mengambil gambar itu, Ya. usahanya berubah kembali seperti semula. Lucu hal itu. Tapi itu tidak hanya satu tempat, beberapa tempat. Yang penting di atas kompor tidak boleh ada gambar-gambar apapun yang bernada kemakmuran. Oke, biasanya kan kadang orang suka pasang kayak kitchen set gitu. Betul. Terus ada tungkunya untuk kompor, dan di sini motif-motif banyak macam-macam. Mau lebih baiknya jangan. Lebih baik jangan. Polos aja. Ya. Tapi di luar, di samping-samping boleh. Silakan. Ya, itu. Ya, ini ya selanjutnya apa nih? Ya, boleh casing berseberangan dengan kompor, tapi tidak persis lurus. Beda 50 cm tegak lurus. Kalau begitu, ada tempat misalnya kompor seberangnya adalah air. Ada bagusnya di tengahnya selalu ada meja. Jadi ada penghalangnya. Iya. Itu. Kalau nggak sempat atau misalnya terlalu sempit, bagaimana? Yang paling penting sekali lagi, sinknya. Kompor itu sekarang biasanya desainnya kompor lebih rendah daripada tempat nyuci. Iya. Nah, akibatnya orang punya usaha. Kompor itu ibaratnya usaha. Usahanya, mau usaha kerja keras apapun, selalu tersiram oleh air. Jatuhnya air biasanya lebih tinggi dari keran, itu biasanya lebih tinggi daripada kompor. Akibatnya kesiram, itu energinya api. Nah, ada bagusnya kalau ada penghalang. Tapi kalau nggak ada yang bagusnya, apinya, kompornya itu dikasih panci sehingga lebih tinggi. Tapi kalau nggak bisa lagi, berarti jatuhnya keran air harus diturunkan. Bongkar, tidak perlu kasih tali rafia, kasih kain supaya jatuhnya air di bawah. Hanya kan agak repot mencucinya, jadinya kan udah terlalu. Kalau pakai kain kan nggak masalah. Oh iya sih. Pakai itu tali rafia yang di swir itu, iya, ya kan? Zaman dulu kan seperti itu ada, nggak nyiprat, ya. Yang ketiga bisa aja dengan fleksibel, yang kan fleksibel. Ketika sudah selesai dia ditekuk. Oh iya. Ya kan? Itu di dapur. Proses di dapur. Yang paling penting di dapur itu tidak boleh tegak lurus atau satu level meja, satu sebelah kanannya api, sebelah kirinya air. Jangan sejajar lah pokoknya. Jangan sejajar. Biasanya rumah tangga akan banyak cekcok. Biasanya anak-anak nggak mau nurut. Biasanya adanya itu tabungan kecil sekali. Ya itu. Kalau sudah seperti itu dikasih penyekat. Jadi penyekat belum tentu harus penyekat pasif ya aktif, tapi masif boleh. Misalnya dikasih tempat-tempat bumbu, misalnya dikasih metode apapun yang menghalangi antara api dan air. Itu. Ya walaupun udah terlanjur sejajar, tapi tungkunya itu lebih tinggi, itu nggak masalah. Oh, lebih bagus. Oh, jadi tadi sejajar dengan air. Gini, dari kita punya perut, ya, ke bawah itu untuk buang air kecil, buang air besar. Berarti untuk air keluar. Untuk mencuci, buang kotoran, mencuci. Ya. Sementara atas berarti untuk makan. Untuk panas untuk makan. Masak. Tingginya meja dapur. Itu minimal itu 90 cm. Karena pinggangnya istri, pinggang wanita biasanya antara jarak dari lantai sampai pinggang 90 cm. Yang umumnya. Ya. Maka harus memasak begini. Memasak itu nggak boleh jongkok. Oh iya, harus tegak ya? Harus tegak. Iya. Tapi mencuci, zaman dulu orang sukses selalu mencucinya di bawah. Itu. Jadi mencuci itu bagian bawah. Jangan api di bagian bawah. Ya itu penyakit yang ada. Berarti nggak masalah ya. Bapak Gedi nggak masalah ya kalau ada meja makan di dekat kitchen set atau di samping kitchen set. Yang penting tadi Pak Yohan bilang meja makannya itu seperti apa dulu. Iya, gitu ya. Betul. Dan ukuran mejanya juga ya. Bulat atau kotak gitu mejanya. Iya, tentu saja yang tadi yang bulat ya. Yang bulat ya bagus ya. Iya. Oh kalau ini tadi kayaknya Pak Yohan udah sempat jawab, tapi Aliong mungkin belum jelas ya. Jadi di atas tempat tidur tidak boleh bawahnya dapur. Kalau begitu gimana? Ada dua macam. Jadi yang paling pertama, kompornya tidak boleh kosong. Tungkunya kompor harus selalu ada panci 24 jam. Ya, seperti kesannya lagi memasak terus. Iya, betul. Jadi apinya ada fungsi, tidak untuk membakar di atas. Logikanya itu. Itu tidak ada tips feng shui yang lain. Yang kedua, di atas itu kamar Aliong lebih bagus selalu ada double lantai. Karpet,
lantai kamar dikasih karpet atau kasih paket kayu. Seperti saya lihat di Medan, klien saya, dapur atasnya kamar anak-anak 3 lantai. Kok anaknya semua nikah? Ternyata ya setelah saya bilang kasih karpet, mereka kasih paket kayu, mereka Jeven semua, nikah semua. Nah, ya kalau udah terlanjur solusinya seperti itu ya. Betul. Ya, jadi untuk Pak Aliong semoga udah puas dengan jawaban Pak Yohan ya. Jadi sebenarnya sih kurang bagus ya benar feng shui. Tapi tadi itu diatasinya dengan dilapisi lantainya ya. Iya, double lantai. Oke, didabelin lantainya. Jadi kalau masak harus ya ini apa nih seperti menggoreng susuknya atau apa itu ya harus masuk ke dalam rumah. Bisa detail itu ya. Iya, ada mitos kalau menurut saya. Yang paling penting ada hadapnya. Begitu manusia nggak boleh hadap ke barat yang memasak, tapi harus hadap ke utara atau selatan. Itu lebih bagus. Itu teori saya, tips saya, tidak ada tips lain pakar feng shui yang begitu. Ya. Yang kedua yang paling penting kalau ke southwest, southeast masih oke. Tapi jangan ke barat, itu aja. Yang kedua yang paling penting adalah di dapur. Yang paling penting adalah jangan sampai kalau masak tuh hatinya sedih. Lagi kesel gitu tapi pengen makan emosi tapi masak. Waduh, rasanya pasti berantakan. Itu kenapa banyak chef itu laki-laki. Karena laki-laki jarang memakai perasaan dibanding chef ya itu kalau wanita kadang-kadang mood. Ya, kalau moodnya bagus, masakannya enak. Kalau moodnya nggak enak, ya masakannya kurang enak. Iya. Betul sih, memang sering begitu ya Pak Yohan ya. Ternyata kalau kita mau masak itu perasaan kita lagi happy ya. Iya. Nah, ini hasilnya luar biasa. Nah, kalau masak mau lebih happy, Mas pada waktu masak ya, selalu di akhir masak selalu bilang happy. Ya, yang makan ini selalu happy, selalu senang. Nah, itu masaknya beda, cita rasanya berbeda walaupun bumbunya sama. Ya, saya sering setiap hari makan sop ayam karena sop ayam bagus untuk mereka yang batuk pilek yang nggak sembuh-sembuh atau untuk yang suka kena flu ya. Itu bagus sop ayam daripada obat batuk. Ya, begitu saya makan itu saya masak sop ayam setiap hari rasanya selalu lebih enak. Kenapa? Selalu senyum, selalu happy, semuanya sehat, menikmati masakan saya, semua jadi happy. Itu mantranya. Pak Yohan sendiri suka masak ya? Saya hobi, iya. Suka masak dan suka makan gitu. Makanya dapur saya selalu bersih. Tahu kan dapur saya selalu banyak barang, selalu banyak bumbu. Jadi mau masak panci apapun ada. Ya, saya nggak pernah pakai panci yang rusak. Saya nggak pernah memakai peralatan dapur yang rusak. Bahkan pisau pun saya perbarui. Saya pisau itu pernah saya pakai 2 tahun, 3 tahun, saya selalu ganti yang baru, sehingga pisau itu selalu enak waktu-waktu diasah. Kadang kan walaupun udah lama tapi suka diasah kembali. Iya, nggak masalah, tapi jangan sampai istilahnya. Kalau saya punya prinsip, pisau yang sering dipakai itu lebih bagus daripada pisau yang tidak sering dipakai. Tapi pisau yang sering dipakai pun ada umurnya. Ya, maka lebih bagus. Ada tradisi Jawa, misalnya orang yang meninggal, chef yang meninggal atau seorang yang suka masak meninggal, biasanya di peralatan dapurnya rusak. Ya, like father's clock istilahnya. Begitu apa yang disenangi itu rusak. Nah, juga di dapur demikian. Kalau itu misalnya ada almarhum papa saya suka memasak, maka saya akan ganti supaya saya tidak teringat. Saya punya pisau sendiri. Nah, pisau pun harus selalu tajam, tidak boleh tumpul. Jadi kalau mau masak harus diasah dulu supaya untuk memasak pun dengan suasana hati gembira. Itu yang penting. Iya. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita coba lihat SMS-nya. Kalau Ibu Dona di Sunter ini, terserah nih Pak Yohan, ini kayaknya bukan dapur tapi kamar. Kita lagi mau bahas dapur ya. Tapi mungkin nggak apa-apa kali ya dijawab dulu ya, kasihan Ibu Dona ya udah masuk ya. Jadi kamar itu sebaiknya paket atau karpet. Ada bagusnya itu paket. Karena karpet itu kan ada kadang-kadang debu. Kalau sering seperti di hotel, sering disedot debu itu boleh, nggak masalah. Yang penting maintenance-nya itu yang harus bagus. Ya. Karena karpet ada tungau, ada juga asma, bikin asma. Itu itu bagus buat kesehatan ya. Betul. Ruang tamunya gimana nih? Sebaiknya pakai apa? Seserah. Yang penting lantainya kelihatan besar. Lantai dengan pola ukur yang kecil menandakan pusing kepala.
Lantai yang besar itu yang 1 meter, misalnya 40 cm, itu lebih bagus daripada yang 40, kecil-kecil, ya? 20 cm, itu gak bagus. Oke, kurang itu bagus. semua lantai, semua ruangan lantai Hampir, lebih bagus begitu iya, ya? kecuali kamar mandi. Kecuali Iya. kamar mandi. Iya. Iya, betul-betul. Mm-mm. Oke. Ya itu Ibu Dona di Sunter, semoga puas ya Bu dengan jawaban Pak Yohan. Nah terus sekarang Dan ini mungkin tips buat itu Bu Dona, kamu itu kalau misalnya atau pendengar Cakrawala, tips hanya spesial ini di luar dapur. Lantai yang di kamar mandi tidak boleh bentuknya diagonal. tidak boleh diagonal. Iya, ya bentuknya diamond atau diagonal, jangan. Ya, nanti akan sering banyak yang sakit. Ya. Iya, itu tips sedikit ya dari Pak Yohan. Hmm. Dan selanjutnya ini mau tanya, tadi kan kita lagi ngomongin meja makan Pak Iya, Yohan ya. iya. Jadi meja makannya udah terlanjur beli yang terbuat dari kaca. Nah, nyiasatinya gimana nih? Mudah, kasih aja. Sekarang kan ada apa nih? Taplak, taplak ya. Taplak meja. taplak meja. Sekarang pun ada di bawah itu bisa ditutup dengan stiker. Ya kan, kaca ini kan bisa ditempel Supaya dengan nggak stiker tembus lah ya, nggak transparan. supaya tidak terlalu kelihatan. Ya, itu yang penting. Ya. Iya, itu aja. Yang penting tidak transparan, langsung melihat ke bawah kaki Iya. atau lantai gitu ya. Iya. Iya, jadi apapun bisa disiasati dengan menutupi mejanya ya. Iya. Selanjutnya lagi ada Yuli. Kalau dapurnya sudah terlanjur kecil gimana nih? Buat besar. Dibesarinnya gimana? Dibesarinnya Pak? gampang dengan kaca cermin. Mhm. Ya, kaca cermin. Yang penting kaca cermin itu tidak memantulkan api. Jadi kaca cermin boleh ada di dapur ya? Iya, tapi memantulkan panci boleh. Tapi tidak memantulkan api kompor. Itu berbahaya sekali. Mm-mm. Oke, jadi kaca cermin ditaruh saja di dapur. Iya, Itu di sekitar dapur. Jadi kelihatan luas dapurnya. Oke, seperti di ruangan senam gitu kali ya? Boleh, itu Boleh. iya boleh. Tapi tidak boleh kena kompor. Tidak boleh kena kompor. Api kompor. Apinya ya? Mendobelkan api kompornya tidak boleh. Kalau misalnya cuma satu berapa kali berapa cerminnya gitu nggak masalah. Boleh, nggak Boleh masalah. aja. Yang penting Iya. ada kaca cermin di dapur Iya, ya. menggandakan sesuatu yang sempit itu. Ya. Iya, Yuli, semoga sudah puas ya jawabannya tadi begitu solusinya. Taruh aja cermin di dapurnya ya. Jadi biar kelihatan lebih luas. Nah, kalau yang satu lagi ini kurang tahu ya. Kayaknya bukan bukan seputar dapur ya. Ya oke, sekarang kita kembali lagi membahas tentang seputar dapur. Tadi kan Pak Yon sudah banyak memberi masukan-masukan ya untuk membawa hoki dapurnya seperti apa. Tapi kalau secara jelasnya dapur idaman menurut Feng Shui itu seperti apa ya? Yang terang. Yang terang. Dan ada fungsinya. Memasak, untuk memasak ya, jangan punya dapur tapi nggak pernah masak gitu ya. Sama aja bohong ya. Iya. Orangnya pergi terus gitu kan, Iya. sibuk, jadi nggak ada yang Iya. masak di dapur ya. Yang ketiga, lantai dapurnya harus lebih tinggi daripada lantai ruangan lain. Oke, terang, ada fungsinya. Dan tidak boleh lantai dapur ya di bawah tanah. Ibaratnya masak pun di bawah tanah. Lantai dapur lebih tinggi. Iya, Oh, biasanya kadang sejajar kan ya? betul. Perut itu harus lebih tinggi daripada yang lain. Perut buncit itu maksudnya makmur. Oh, jadi bagusnya ruang depan terus agak naik itu baru dapur gitu Iya, ya? iya. Oke. Lantai dapur lebih tinggi dari ruangan lainnya ya? Iya. Oke, tapi tetap harus satu rumah gitu ya. Kalau misalnya punya dapur yang terpisah seperti Pak Iwan bilang, seperti orang zaman dulu, Lebih bagus. Tapi risiko pencuri. iya. Iya kan? Zaman dulu kan Sekarang. iya. Atau ada dapur bersih, dapur kotor seperti itu? Enggak masalah, asal tuh beda lantai. Ya, asal beda lantai. Atau di dapur bersihnya tidak ada kompor, itu juga lebih aman. Di dapur bersihnya? Tidak ada kompor. Oh iya. Cukup microwave ya teman-temannya. Iya. Iya, itu 3 tadi ya, lantai dapur, terus yang keempatnya? Yang selanjutnya yang paling penting adalah di dapur itu harus selalu ada wangi. Oh, harus wangi ya, Iya. dapur ya. Jadi nggak wangi masakannya aja ya? Ya, juga ada wangi-wangian. Mungkin ditaruh aromaterapi di situ. Ya, juga boleh. Atau bahan-bahan misalnya saya lagi uji coba itu adalah daun pandan. Oh iya.
Jadi pandan itu saya taruh di dapur supaya wangi alami, ya kan, nggak perlu ada parfum. Enak juga sih betul kalau Ya, pandan ya. ya kan. Nah, daun pandan pun taruh di dalam mobil pun wangi, mobil pun terasa wangi, gurih, manis, ya kan. Nah, itu. Tapi diapain tuh daun pandannya? Ya taruh aja di pot, kasih air sedikit, gitu, oke, kasih cuma daun gitu gitu, aja. udah itu aja. Ya kalau udah mulai agak layu ganti lagi Iya. gitu ya. Paling bagus sih di dapur kalau ada tanaman ya, tanaman-tanaman untuk misalnya basil, tanaman untuk untuk masak ya, itu. Oh jadi di dapur harus ada tanaman juga ya? Sebaiknya Namanya kalau sini ada, aja, ya. kalau bisa ya. Iya. Ya itu lebih bagus ya. Oke, jadi itu ada beberapa tadi dapur idaman menurut Feng Shui. Iya. Yang pertama ya pasti terang ya, 24 jam loh terangnya loh. Iya. Kan kadang kita suka, aduh udah siang, mataharinya sudah kelihatan menyinari dapur, matiin aja deh lampunya gitu kan. Ternyata Lampu dapur saya 400 watt, wow, terang sekali ya. Terus nyala 24 jam. 24 jam. Waduh. Itu yang bagus ya. Iya. Oke, jadi Mandarin Station Listener, sekarang yang lampu dapurnya mati, cepet-cepet nyalain. Orang bilang hemat listrik, kalau misalnya kita hitung-hitungan sama rumah kita, rezeki kita juga dihitung. Jangan hitung-hitungan sama rumah kita. Pertama dapur. Hanya satu lampu, hanya 3 lampu. Ya, apalah artinya kalau rezeki terus-menerus datang? Apa artinya kesehatan terus ada? Lebih dari itu. Oke. Ya. Jadi akhirnya pengen bertanya juga nih masalah tadi lampu ya. Ruangan dapur kan 24 jam. Terus kamar mandi 24 jam. Nah, terus yang bisa dimatiin ya kamar tidur. Boleh dimatiin kamar tidur. Jadi kamar tidur aja remang-remang gitu kali ya. Iya, atau boleh. Gelap nggak apa-apa. Nggak masalah, iya kan. Nah, ruang tamu? Iya, kalau saya sih semuanya terang di dalam rumah saya. Di luar rumah saya juga terang. Artinya nanti kalau ada Jason datang, tiba rezeki datang malam-malam, bisa. Oh, itu terang kasih rezeki. Orang itu nggak pelit. Yang penting orang itu mau berusaha, pasti ada jalan. Iya. Kalau orang biasanya, aduh hitung-hitungan lampu listrik nanti berapa. Saya bilang kehidupannya tetap seperti biasa. Mau berubah ya harus ada perubahan sendiri. Nasib bisa diubah kok. Nasib bisa diubah dengan cara mau untuk berubah, itu aja. Dari yang biasa menjadi tidak seperti biasanya, iya kan? Ya gitulah. Oke. Jadi itu tadi ya, udah banyak juga ya tips-tipsnya. Masih banyak lagi sebetulnya. Ya. Masih banyak lagi sebetulnya. Iya. Tapi kadang gini, kita sudah menciptakan dapur yang nyaman. Tadi ya udah dikasih tipsnya dan yang apa saja yang harus selalu ada itu. Nah tapi kadang dapur juga kita ngerasa nggak nyaman. Nah, apa sih sebenarnya yang kadang membuat, aduh dapurnya kok jadi nggak nyaman nih, gitu kan? Karena dapur itu energinya kotor. Jadi kalau orang bilang dapur itu harus ada angin. Selama dapur itu tidak ada angin, maka energinya kotor. Angin dalam arti kata, jadi harus ada jendelanya kan? Yes, atau ada jendela atau ada exhaust atau ada kipas angin. Selalu ada. Dan kipas angin saya selalu nyala. Jadi akibatnya 24 jam selalu ada angin. Jadi tidak ada sampai pengap. Jadi dapur itu pengap. Iya, itu bahaya juga buat kesehatan ya. Iya, jadi ogah-ogahan masak. Iya, gitu. Udah ngap soalnya ya di dapur ya. Iya, udah panas. Panas pula, udah ya. engap, panas, ya kan. Dapur itu sebaiknya selalu ada air sih. Kalau jadi saya selalu ada satu mangkok air atau beberapa gelas air, biarkan sampai dia kering. Nanti tambahin air lagi. Saya tahu, selalu tahu begitu. Oh gitu. Dapur itu paling bagus tidak dalam bentuk meja yang melayang, flying table, tahu kan? Seperti orang Barat, orang asing itu mereka punya desain selalu memakai flying table di tengah-tengah, tidak terlalu bagus. Dapur itu tidak bagus kalau sebelahnya dinding kamar mandi. Jadi masak kompor sebelah dinding, ini kamar mandi depannya. Wah, jadi memasak menghadap kamar mandi. Waduh, tidak ada tabungan, tidak ada kerjaan pun tidak ada yang lebih baik. Itu dapur. Dapur menghadap ke ruang rumah, ke dalam rumah itu bagus. Menghadap ke belakang, asal di dapur kompor bawahnya tidak ada saluran air. Jangan sampai ada kompor bawahnya saluran air, baik saluran air hujan, air kotor, air bersih, jangan ada. Atau paralon air untuk apapun di bawahnya dapur. Walaupun ada ruangan, tidak boleh. Sebaiknya dipindahkan
tak beli meja dengan ukuran feng shui, taruhkan kompor dengan ukuran feng shui yang bagus, dan kompor yang bagus tidaklah tidak tipis. Kompor yang bagus selalu tebal. Ya, jadi ada kan kompor yang kecil, mini, ya, no bagus. Tebal, ya, itu yang bagus. Apalagi pakai api yang besar. Orang paling bagus. Api kecil sama api yang diumpamkan yang besar itu bagus mana? Ya tentu saja api besar. Memasak pun rasa enak dan cepat panasnya. Yang penting itu. Memasak tidak boleh dengan wajan atau tempat memasak yang tidak panas. Hasilnya beda. Ya. Oke, itu sampai apinya pun berpengaruh ya. Pengaruh. Api besar lebih bagus daripada api kecil. Dapur besar lebih bagus daripada dapur kecil. Ya. Kurang bahan makanan tidak lebih bagus daripada orang yang lebih bahan makanan. Ya. Oke, ini ada satu lagi sebelum nanti kita akhiri ya. Susi di Glodok, Pak Ivan kalau masak ke barat gimana? Sedangkan kompor tidak bisa dipindahin lagi karena sempit. Gimana nih solusinya? Ya, Ibu Susi tunggu jawabannya. Gimana Pak Ivan? Ya, punya meja mungkin ada bagusnya untuk dipindahkan. Kalau nggak bisa dipindahkan, ada solusinya. Kompornya selalu nggak boleh kosong, selalu ada pancinya. Ya, itu aja saran dari saya. Tuh kan simpel kan Ibu Susi, sudah cukup jelas ya. Ya, semoga bisa disiasati ya. Tapi ada baiknya sih kalau bisa coba di timurnya itu bisa ngadap ke tempat yang lain. Kalau bisa dipindah menghadapnya ya. Kalau bisa digeser sedikit